berbulan. Mari kita pikirkan, mari kita kerjakan dengan petani paling Singaraja Wali. Jayalah petani paling di Nusantara. Yo, Bali. Mari kita pikirkan, mari kita kerjakan dengan menanam. Yo, jadi barang-barang yo. Kumpulan petani paling Singaraja Wali. Ini Pak Komandan kan luar biasa ya. Jayalah petani padi di Pulau Dewara. Bulan petani padi di Singaraja Wali. Perkumpulan petani padi di seluruh Bali. Lagi. Perkumpulan petani padi di seluruh Bali. Perkumpulan petani padi di seluruh Bali. Abid Data Pamungkas dari Kediri, aslinya sekarang tinggal di Denpasar. Kebetulan karena sering lihat YouTube dan keluar channelnya Pak Wayan, saya tertarik untuk mempelajari tentang penanaman padi, bahkan sampai ke dari Sulawesi, belajar dari Pak Wayan belajar cara mengolah padi dari hulu ke hilir. Orang kameranya. Berarti kalau
Ini bawain kelompok ini berarti. Kita kebetulan masih di Bali dan beberapa waktu lalu Pak Wayan diundang oleh Universitas Hasan dan mereka juga di sana kolaborasi antara yayasan dan universitas yang sedang dibuat dulu. Tentu juga nanti ke depan Pak Wayan di awal bulan ini kita diundang ke Toraja. Ya. Nah di sini terkait dari apa hasil setting paling apa namanya Rizal sama Bayu, Aal, Imam. semua dari Lombok. Nah, Ini Lombok. Lombok. Jadi Lombok itu sudah ibarat orang suami istri. Iya. Jadi karena pemerintahan Lombok ini pun selagi Indonesia baru merdeka adalah di sini tepatnya dulu pemerintahannya yaitu sudah kecil Singaraja. Ini bukan Ya, modern tahu sejarahnya ya. Dulu kalian semua orang-orang tuanya pemerintahan pusatnya di sini. Nah, maka sekarang dengan panel ini kita mulai mengumpulkan famili-famili baru. Nah, terutama hari ini Pak ya, sangat bergembira sekali kalian anak-anak muda tentu adalah calon-calon penerus dari bangsa ini. Bangsa ini adalah bangsa yang sangat luar biasa, negara yang agraris. Jangan sampai kita menangis di negara agraris. Ya, karena apa? Kita sebagai rakyat Indonesia selain bergerak di sektor pertanian, tentu ada beberapa sektor yang harus kita kolaborasikan dan harus kita seimbangkan, yaitu tentu kesehatan yang utama ya, pertanian dan teknologi. Nah, tentu adik-adik mulai dekat dengan tanaman, tentu juga tanaman ini hasil produksinya kan harus kita jual. Iya. Karena hasil daripada kalian semua mengikuti pendidikan formal, tentu sudah ada beberapa value yang ada dimiliki untuk sebagai marketing kami setelah generasi kedua ya, untuk bagaimana juga lebih memiliki inovasi tentang bagaimana kita menerapkan yang namanya petani dan yang lain sebagainya. Maka Pak Wayan sampaikan kepada siapapun. Kenapa? Pak Wayan walaupun sangat finansial mungkin dibandingkan adik-adik semua yang hari ini datang, orang tuanya itu finansialnya mungkin jauh daripada Pak Wayan. Tapi Pak Wayan punya prinsip hidup negara ini akan maju ketika semua orang itu mulai belajar berbagi atas apa yang mereka tahu dan membagikan kepada yang belum tahu. Karena maka itu yang pertama adalah belajar berkomunikasi. Pak Wayan orang pendidikan formalnya tidak seperti adik-adik. Tapi bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bergaul kepada orang-orang yang memang memiliki kemampuan lebih di bidang komunikasi lah. Kita bergaul lah kepada siapa kan itu. Nah, pertama belajar berkomunikasi, karena dengan berkomunikasi tentu hal-hal yang baik bisa kita dapatkan. Tidak terlepas juga hal buruk kita dapatkan. Karena membangun public speaking itu penting, apalagi kita sebagai marketing. Kan itu ya. Nah, kalau sudah dari ceritanya aja sudah tidak bagus, gimana orang bisa respon bayar-bayar misalnya ini kan? Mulai tingkatkan kemampuan public speaking kalian, itu nanti akan mendapatkan feedback yang luar biasa. Belajar berkomunikasi itu adalah itu artinya Pak Wayan ingatkan kepada adik-adik. Tentu adik-adik sebenarnya lebih hebat dari Pak Wayan. Yang kedua, mulai belajar membangun suatu komunitas. Kita jangan melihat Lombok, kita jangan melihat Bali, tapi kita lihat NKRI. Ya, mana-mana pun, karena semakin banyak kita memiliki relasi dan regulasi, semakin luas peluang kita untuk menjalankan bisnis. Ya, karena manusia ini hidup akan lebih bahagia ketika kita punya materi. Ya, masih materi kan? Karena uang itu dibutuhkan kan? Ya mau kita nikah nanti butuh uang, sekolah butuh uang kan? Mati pun butuh uang. Mati pun butuh uang, apalagi nanti kalau Anda punya pasangan, tidak punya uang, tidak bisa dipertahankan lah. Betul nggak? Ini sering sampai kita. Ini sudah nanti bisa saja video pakaian ini share nanti untuk memberikan semacam inspirasi dan motivasi kepada generasi-generasi muda kita. Tentu mulai kita cintai pertanian, karena pekerjaan seorang petani itu adalah pekerjaan yang paling mulia. Tidak ada yang paling mulia selain pertanian. Bisa dibayangkan, guru pekerjaan mulia, tapi lebih mulia petani.
Karena tanpa petani yang mampu banyak yang menanam itu tidak ada akan yang kita bisa produksi. Betul kan? Betul. Nah, ini mulai, nah bukan hanya menjadi petani pekerja toh. Kita harus, kalau orang bekerja pakai otot, hasilnya pas-pasan. Baik kita dengan kemampuan atau ilmu yang sudah kita dapatkan di perguruan tinggi dan lain sebagainya, selain kita harus bisa juga harus pelajari bekerja dengan otot, karena ketika kita melakukan suatu usaha tanpa memberi contoh langsung mungkin orang akan tidak begitu percaya. Maka praktek pasti harus menggunakan otot juga. Terus mari kita menggunakan otak kita untuk bagaimana meningkatkan kecerdasan kita untuk kita bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Tentu juga yang cerdas, terus kita harus mampu melakukan pekerjaan sesuai dengan hati. Harus dengan hati. Ingat ya, hati. Nah, kenapa? Pengadilan yang paling hebat di dunia ini adalah hati-hati. Lalu manusia masih bisa disuap karena kepentingan uang tadi kan. Hakim bisa disuap, jaksa bisa disuap kan, pengadilan bisa disuap. Kenapa? Tentu di sana kita cenderung sebagai manusia terkalahkan dengan godaan materi di dunia. Ya itu kan. Nah itu komunikasi, komunitas, kedua, ketiga mulai belajar berkolaborasi. Pak Wayan sudah melakukan kolaborasi seperti adik-adik, para akademisi yang terkait dengan sektor pertanian. Nah, selain daripada berkolaborasi, tentu kita harus melakukan ini secara keempat, yaitu kontinuitas, terus-menerus. Karena orang tekun, konsisten, komitmen, ini yang akan berhasil. Nah, setelah itu kita mulai meningkat ke hasil akhir tujuan kita, yaitu kualitas. Karena kalau sudah kualitas, kuantitas pasti. Betul tak? Benar. Nah, ini Pak Yan kan orang petani, tapi banyak inspirasi dari bisa berbicara kalau kamu sering merenung dekat sama itu kedua sebenarnya bisa berbicara, hanya tidak seperti manusia. Kita bisa merenung, berinspirasi pola pikir. Maka kita sebagai generasi muda Indonesia mulailah kita mengembangkan mindset yang namanya growth mindset ya. Jadi Pak dia terbuka pola pikir kita kan, mindset kan pola pikir yang terbuka. Jangan fix mindset. Oh begini kita lakukan nanti rugi, begini kita lakukan nanti kurang aman, itu jangan. Karena itu cenderung menutup rezeki kita. Tapi memang harus diawali. Tuhan tidak akan mengasih rezeki kepada orang yang tidak mau berusaha dan bekerja. Kan tidak mungkin kan? Walaupun agama kalian Pak Wayan itu hebat dibilang, tidak akan bisa. Agama tidak akan merubah rezeki yang dari Tuhan kepada kita ketika kita tidak berusaha. Tapi alangkah lebih hebatnya ketika kita sudah bekerja dan kita juga meningkatkan kepercayaan kita, artinya doa kita kepada Tuhan sehingga kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Salam sehat, kaya luar biasa. Petani sejahtera. Saya Wayan dengan DSW. Inilah buah-buah paneli yang sampai mengeluarkan 1 tandan 2 kilo para sahabat. Ini teman-teman, kita bukan rekayasa, ini bukti fakta bahwa ketika kita melakukan perawatan yang baik, dalam 1 tandan 2 kilo bisa mengeluarkan. Kita bayangkan kalau kita punya tanaman beberapa pohon para sahabat, ini dalam 1 pohon bisa mengeluarkan buah sampai sekitar 8 kg para sahabat. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini beberapa tandan. Ini ada di 1 sulur para sahabat. Inilah kelebihan daripada paneli unggul Pania 1 para sahabat. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi teman-teman yang mau berburu paneli, karena paneli merupakan buah termahal di dunia. Tentu juga kita harus mampu melewati beberapa rintangan dan masalah yang kita hadapi sebagai petani paneli para sahabat. Nah, nanti di berikut video saya akan sampaikan beberapa juga berbagi kepada yang ada di negara kita, baik mahasiswa, universitas, dimanapun kami Wayan Renai DSW seorang petani siap berbagi. Karena bagi saya sendiri
akan belajar mencari tahu yang belum saya tahu dan wajib saya bagikan kepada yang belum. Oke Bu, kami sangat berbahagia sekali Ibu bisa mampir di Sekretariat Perkumpulan Petani Panelis Singaraja Bali yang kita berkembang menjadi Perkumpulan Petani Panelis seluruh Bali. Ibu mohon perkenalkan nama dan lembaga dan apa kesan dan pesan Ibu ketika sampai di tempat kami di Desa Ambengan, Kecamatan Sukusade, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Nama saya Evisa Fitri Iriani. Saat ini saya Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat yang ada di Bogor. Jadi pertama kami datang ke Singaraja ini, termasuk ke Desa Ambengan ini, kami melihat pertanaman vanili yang dikelola oleh Perhimpunan Petani Vanili seluruh Bali. Itu sangat baik sekali, pertumbuhannya sangat optimal, dan kami tentunya sangat bahagia karena ini merupakan varietas unggul yang dilepas oleh Balitro, yaitu Vania 1. Kalau Bapak dan Ibu bisa melihat di sini pertumbuhannya sangat baik, buahnya juga sangat banyak. Nah, bisa dibayangkan mungkin oleh Bapak dan Ibu semua berapa kira-kira rupiah yang bisa dihasilkan dari tanaman vanili ini. Dan kami dari Balitro tentunya sangat bangga, sangat bahagia, dan mudah-mudahan apa yang sudah dihasilkan oleh Perhimpunan Petani Vanili seluruh Bali ini bisa ditularkan kepada seluruh petani yang ada di Indonesia. Hari ini tanggal 20 Maret 2022 kita melaksanakan panen perdana yang kendati pun tidak banyak, ini juga cukup bersyukur bagi kita karena apa yang telah kita usahakan sudah menjadi kenyataan. Inilah hasil dari panen kami. Sukses. Salam sehat, kaya luar biasa.
We came here from Google, trying vanilla farm in Swan City. So we got this incredible kind of vanilla, a very good price. So if you're interested, you have to come here. Okay, thank you.